Kita yang penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali. Ini sudah pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semua, sehingga kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang akan membantu kita kesulitan-kesulitan di padang mahsyarnya Allah adalah pertemuan seperti sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar dengan dinul Islam yang kita yakini. Ikhwatul iman, kalau minggu yang kemarin kita membahas, jadi bab yang pertama adalah tentang ikhlas dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang kedua ini adalah bab taubah, yaitu taubat. Tapi kalau yang pertama ini saya akan bacakan tentang taubat ini, ya. Tapi sebelum ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, ini hari yang ke 13 ya, 13. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk harapan Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ini ayat ini betul-betul kita mendapatkan predikat berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita buktikan dengan pertemuan seperti sekarang ini. Baik, kita mulai aja ya. Sekarang tentang taubat, ya, bisa ketemu ya. Jadi bab yang kedua, bab yang kedua, ya. Kalau yang pertama itu tentang ikhlas sudah selesai kemarin satu bab, sekarang ada bab yang kedua, bab taubat. Ulama berpendapat dalam kitab ini juga dijelaskan, at-taubat wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu adalah wajib, ya, dari semua dosa, ya, wajib untuk bertaubat dari semua dosa, ya. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la ta'allaq bi haqqin adamiyyah falaha thalathu syurut. Kata ulama, nah ini yang paling pokok ya. Kalau maksiatnya itu berkaitan dengan Allah semata, tidak ada kaitannya dengan hakul adami, itu ada 3 syarat yang harus ditempuh, ya. Ada 3 syarat yang harus dilalui. Artinya begini, taubat itu betul-betul akan diterima oleh Allah, dan kalau itu berkaitan kesalahan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya itu ada 3 syarat yang harus dilalui. Yang pertama, kata beliau, yang pertama adalah ayyu'ali'a 'anil ma'siyah. Yang pertama harus yang mencabut kemaksiatan itu. Artinya meninggalkan kemaksiatan itu. Itu yang pertama. Jadi apapun yang kita lakukan, kemaksiatan apapun harus ditinggalkan. Itu syarat yang pertama. Wathani, syarat yang kedua adalah ayyandam 'ala fi'liha. Ya. Yang kedua adalah harus menyesal dari perbuatan maksiat tadi. Nah, jadi yang pertama, ya, sekali lagi, syarat diterimanya taubat seseorang itu kalau itu berkaitan dengan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah harus berhenti dari maksiat itu, mencabut kemaksiatan itu, artinya berhenti dari maksiat itu. Yang kedua adalah harus menyesal dari perbuatan maksiat itu.
Yang ketiga adalah ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Harus berusaha sekuat tenaga, azam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi selamanya. Baru itu akan diterima taubatnya. Itu kalau berkaitan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi gampang sebenarnya. Kalau kita salah kepada Allah pasti gampang. Di samping istighfar, baca istighfar tadi, astagfirullah dan seterusnya. Tapi yang paling pokok adalah harus meninggalkan kemaksiatan itu. Yang kedua, harus menyesali perbuatan maksiat itu. Dan yang ketiga, harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu. Selesai insya Allah. Itu ya. Kalau itu berkaitan kita salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyarutuha arba'atun. Tetapi kalau itu berkaitan dosa kita, salah kita itu kepada sesama, ya, sesama hakul adami istilahnya, haknya ada adam, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya itu ada 4. Kalau salah kepada Allah, syaratnya cuma ada 3. Tetapi kalau salah kepada manusia, syaratnya itu ada 4. Yang pertama, apa syaratnya? Sama, yaitu 3 hal tadi itu, ya. Jadi yang ketiga-tiganya harus dilalui. Yang pertama yaitu harus berhenti berbuat maksiat tadi. Yang kedua harus menyesali. Yang ketiga berusaha untuk tidak mengulangi lagi selamanya. Dan yang terakhir kata beliau di sini adalah apa? Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Fa'in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Nah, ini yang paling pokok. Kalau berkaitan haknya adami, maka yang terakhir, yang keempat itu syaratnya adalah harus dikembalikan haknya itu. Kalau haknya itu berkaitan dengan kesalahan, harus disebut salahnya. Masalahnya begini sekarang ini. Nah, ya, masalahnya begini. Ingin minta maaf, masih nunggu hari raya. Alhamdulillah ya, di depan kita itu ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Ya, tetangga kita Pak Amir Rusi itu Masya Allah lebih muda dari saya. Ya, itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada jaminan kita ini akan sampai pada hari raya. Ada teror di depan doa. Itu masih muda ya. Ya, yang sering kadang kalau nggak ada imamnya sering jadi imam di sini. Ya. Saya mesti ingat dulu Masya Allah, waktu saya juga ngaji bareng kita bareng di sini, masjid di sini, dia tuh solehin di setiap subuh dulu itu ya, saya ingat. Terus beliau yang paling rajin. Ya, subuhnya itu dulu. Tapi subhanallah, ya ini Allah. Oleh karenanya harus kita hati-hati sekarang. Ya, jangan sampai ketika ingin minta maaf untuk nunggu hari raya. Ya, jangan. Apalagi suami istri, wah kesempatannya nunggu momentumnya apa? Hari raya. Jangan. Ya, suami istri bisa nunggu hari raya. Ya mana? Mau mami minta tolong. Iya. Nah, harus minta maaf, jangan nunggu hari raya. Tapi yang paling pokok ada disebut kesalahannya. Masalahnya juga begini, mohon maaf ya, sama-sama saling memaafkan. Dengan disebutkan kesalahannya, itu yang masalah kaprah juga. Apalagi itu berkaitan dengan haknya seseorang, barang seseorang, dikembalikan. Ya, dikembalikan. Contohnya, dulu mohon maaf ya, saya pernah gosok sandal Anda sampai dibawa ke rumah. Saya ganti sandalnya sekarang, mohon maaf. Itu semestinya. Bukan langsung minta maaf ya. Ya, kosong-kosong lah gitu, kosong-kosong lah tuh bilang gitu. Apa aja yang kosong? Nggak kosong itu di hadapan Allah. Tetap akan dituntut nantinya. Kalau itu haknya orang, dikembalikan. Dikembalikan. Bukan main-main ya. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Ya, ayolah buktikan sekarang kita ini
bahwa kita akan mendapat predikat mutakin di hadapan Allah, yaitu apa? Membudayakan, saling memaafkan, dan harus dijelaskan kesalahannya. Yang paling enak itu adalah latihannya kepada istri atau suami. Ya. Kenapa? Masa si ibunya akan ditonjokkan, akan dimunculkan gitu ya kepada suami? Harus sebenarnya gitu ya. Ya Pak Sego ya. Bilang sama istri, maaf dek, saya salahnya tadi, mohon maaf ya, saya punya salah kepada anak. Salah saya tadi ngomong gini-gini tadi itu misalnya. Iya, ya Mia. Iya. Harus dibudayakan. Minta maaf itu dibudayakan, dibiasakan. Karena terus terang aja, kalau nggak dibiasakan mulai sekarang, nunggu itu tadi, nunggu ya momentum untuk meledak itu nanti. Akhirnya karena terkumpul sudah kesalahan, ya kayak gunung ingin meletus itu lalu meledak gitu. Alhamdulillah. Kosong yang ada ini kosong. Ya, nggak bisa itu kosong-kosong apa? Ini sekalian ya, kadung saya sebutkan tentang suami istri misalnya. Mulai sekarang harus sama-sama memaklumi karakter suami atau istri masing-masing. Karena dengan karakter itulah yang sering menjadi pemicu untuk terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, mulai sekarang harus pahami karakter pasangan kita masing-masing. Dan harus berusaha bagaimana cara untuk saling memperbaiki itu, tapi harus dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan cara yang terbaik, bukan serta-merta pokok suami istri, bukan. Karena nanti ketersinggungan itu kalau dipelihara akan menjadi meledak pada saat ini, dan itu yang akan menjadi pemicu retaknya rumah tangga. Na'udzubillah. Ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya tentang taubat ini? Ya baik, kalau bisa, karena kemarin permintaannya robah, sekarang minta tolong dibaca ayatnya. Gantian. Nanti kalau habis siapa yang panjang, saya tidak akan membaca, tidak akan, sampai simpulkan aja, karena lumayan untuk hadis, lumayan ceritanya juga lumayan. Nanti itu bukan dilewati bacanya, tapi saya yang jelaskan apa isinya hadis itu. Ya, Fadhal, Mas Saiful baca. Ini jauh-jauh nih. Kalau rumahnya lumayan, nggak jauh juga sih. Asalnya yang lumayan jauh, Pamekasan. Fadhal. Ayatnya langsung. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, qala Allah ta'ala, "Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Baca dengan artinya sekalian supaya mantap. Bertobatlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu untung atau bahagia. Baca semua kalian. Sedikit kan? Firman Allah, wa qala ta'ala, astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kepada Tuhanmu dengan membaca istighfar dan kembali bertobatlah kepadanya. Firman Allah, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai sekalian orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, ayat ini kalau istilahnya orang Arab itu adalah al-aslu fil amri lil wujud. Jadi asal perintah itu adalah wajib hukumnya, dan ini adalah perintah semua. Wa tubu, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, supaya kita menjadi orang yang muflih di hadapan Allah, menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, taubat itu adalah tuntutan supaya kita senantiasa untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat. Kenapa? Karena terus terang aja, kesalahan itu lebih banyak daripada ketidaksalahan kita di hadapan Allah. Artinya apa? Bahwasanya kita itu setiap saat banyak salahnya di hadapan Allah. Karena kita minta maaf, na'udzubillah min dzalik. Makanya ada cerita ya, cuma tidak diabadikan dalam hadis ini, di kitab ini, di bab ini.
ceritanya apa? Dalam kitab Muslim juga diceritakan bahwasanya ada seorang yang merasa apa ya, baik lah, ya, merasa baik karena dia hidupnya cuma di masjid dan seterusnya, dan yakin bahwa dirinya akan masuk surga. Apa kata Allah? Diperintahkan oleh Allah suruh lihat apa benar dia, disuruh timbang ya salah satu anggota tubuhnya, kesalahan anggota tubuhnya dengan amal yang dilakukan. Ternyata apa? Cuma diambil salah satu anggota tubuhnya, ditimbang pada waktu itu. Ternyata apa? Ternyata kemaksiatannya itu lebih berat daripada amalnya. Ini baru diambil satu. Contohnya beginilah. Kalau di kitab yang dikarang oleh Minhajul Muslim, Syekh Jabir Al-Jazairi menyatakan kalau zaman dahulu ulama-ulama orang-orang dahulu katanya ketika melakukan kemaksiatan, ya orang dahulu ya, ini contoh yang diabarkan dalam kitab itu, mata ini melihat kemaksiatan langsung congkel matanya, mata yang sudah tidak berguna, ya, karena nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Lebih baik saya congkel sekarang, artinya dicongkel matanya, sampai seperti itu, saking kehati-hatiannya itu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika muhasabah diri, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Umar itu setiap mau tidur, itu salah satunya adalah apa? Muhasabah diri, menghisab dirinya. Ditanya, tangan, dan Umar itu dalam riwayat itu mendekatkan tangannya itu ke api, ya. Jadi pakai tubuh itu ya. Kalau dulu nggak ada kompor masalahnya itu ya. Nah, jadi pakai api, langsung tangannya ditaruh di atas. Tangan, sejak pagi sampai sekarang apa yang kamu lakukan? Perhatikan, ini baru api di dunia ini, panasnya seperti ini, apalagi api di akhirat nanti. Nah, seperti itu. Salah satu cara umat itu ya, dan seterusnya itu ya. Oleh karenanya mudah-mudahan momentum bulan suci Ramadan ini memberikan dampak yang positif kepada kita, sehingga kita senantiasa untuk meminta maaf, terutama kepada pasangan kita masing-masing. Karena terus terang aja, dalam pertemuan itu pasti ada ketersinggungan, ya kan? Pasti ada gesekan, pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan. Oleh karenanya, ayolah saling memaafkan, tapi diverbalkan, ya, diverbalkan, diucapkan minta maaf itu, ya, diucapkan, ya, ya. Supaya terbiasa, ya. Baik, lanjut hadisnya sekarang. Yang baca Mas Hafid ya, Mas Hafid. Hadis 1/13. Iya, hadis pertama leponya. Ya. Ali Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku membaca istighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya. Nah, ini subhanallah ya. Apa kata wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marratan. Demi Allah, kata Rasulullah, ini Rasulullah sendiri ya, saya minta ampun, minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf kepada Allah itu, bertaubat kepada Allah itu fil yaumi, dalam sehari itu aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Ini subhanallah ya. Oleh karenanya, ayolah kita ini yang tidak dijamin oleh Allah, yang lebih banyak kesalahannya, semestinya melebihi Rasulullah. Apalagi kita malam-malam bulan suci Ramadan ini. Apa ayatnya? Wa fil ashari yastaghfirun, kata Allah. Dan pada waktu-waktu sahur, ya, sebelum fajar, yastaghfirun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong. Bisa enggak kira-kira? Ya harus bisa lah ya. Mulai sekarang, setelah sahur tidak boleh tidur dan baca istighfar sebanyak-banyaknya. Sanggup kira-kira?
Bisa nggak kira-kira? Bisa. Karena begini, masalahnya begini, kata ulama, setiap orang ketika minta ampun pada waktu sahur itu sebelum fajar itu, semua problemnya akan dicarikan jalan keluar, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak hutangnya, insya Allah akan diberikan jalan keluar untuk melunasi hutangnya. Yang banyak problem anak-anaknya ini dan itu, insya Allah akan dijadikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan dibayangkan, ya Allah, hutang saya sekian, ya Allah, minta tolong sekarang dapatkan uang sekian. Enggak juga itu maksudnya ada. Tapi jalan-jalan Allah itu akan melunasi hutang itu pasti ada. Wafil ashari yastaghfirun. Rasulullah di sini sudah minta maaf kepada Allah dan bertobat kepada Allah setiap harinya itu lebih dari 70 kali. Target misalnya baca istighfar sambungnya berapa sehari sebelum sahur? Istighfar. Ya. Saya enggak ada itu. Sekarang dihitung. Kalau bisa itu 100 lebih. 100 lebih 500. Enggak ada santai. Oh ya. Harus sekarang kita menurut saya gini, mumpung bulan suci Ramadan ini harus punya target. Sama dengan kita ngaji Al-Quran. Ya, saya harus punya target juga, sama istri harus punya target. Di keluarga itu harus punya target. Ya. Saat saya ini sama istri punya target apa? Dua tuh, bukan target itu. Tuh, cuma dua. Ya nggak apa-apa lah, ketimbang nggak juga ya. Nggak apa-apa. Kalau bisa ditambah ya targetnya. Minimal. Ya minimal lah, ada minimalnya ya. Harus ya minta tolong ya. Baik, hadis berikutnya supaya nanti ada tanya jawab aja ya. Tonton, paham ya kita nih. Hadis berikutnya. Wajib ya mereka ikut. Sarahnya ini Pak Kabit. Aneh apa yang Allah beri Syahid Musani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu yawmi mi'ata marrah. Baca riwayat Muslim. Al-Akhir bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Nah, subhanallah ya. Kalau tadi makanya ini sebenarnya redaksinya beda, tapi tujuannya apa namanya? Intinya sama. Kalau tadi kata Rasulullah dalam sehari itu akthir min sab'ina marrah, lebih dari 70. Bahkan kalau di sini tegaskan lagi sampai 100 kali. Artinya apa? Rasulullah itu minta ampunnya kepada Allah itu setiap harinya itu luar biasa. Ya, minimal 70 sampai 100 kali. Kita sebagai umat yang banyak kesalahannya, kalau bukan karena rahman dan rahimnya Allah, kita lebih dekat kepada nerakanya Allah, semestinya lebih dari itu. Ya. Sering kita baca yang laki-laki ini dibaca ilahi lastul firdausya wala aqwa ala katil jahim. Bacaan ini kalau direnungi Masya Allah, tapi terkadang bacanya Masya Allah ya, sangat gitu ya, tapi nggak paham. Ini kurang pas. Padahal ilahi lastul firdausya, ya Allah, saya kalau ditempatkan di surga ya, yang paling mulia ini nggak sanggup, nggak pantas ya Allah. Tapi apa? Wala aku alam naril jahim. Ya Allah, kalau saya juga dimasukkan di dalam neraka, saya nggak kuat ya Allah. Artinya apa? Ini ketawaduan, kesadaran bahwa kita ini banyak dosa. Yang paling pokok ya. Karena di pesan tadi sebanyak guraunya kata istrinya. Akhirnya berusaha untuk serius terus sekarang ya. Harus serius katanya gitu. Cuma kayak enak juga serius sepaneng juga kayak enak juga. Kami gak apa ya. Seling-seling sedikit ya. Ya baik. Ustaz Arifin, baca Ustaz, lanjut Ustaz. Saya enggak. Wah ini Ustaz Arifin baca. Ustaz Arifin baca Ustaz. Hadisnya
dari Abi Hamzah, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu fi Taubati abdihi bitawbati abdihi min ahadikum sabata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah fi ardin falatin. harokatnya Ustaz. Ya. Baca artinya? Ada artinya? Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pelayanan Rasulullah SAW berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira terhadap taubat hambanya daripada seorang di antara kamu yang mendapatkan untanya yang telah hilang di gurun Sahara. Ya, subhanallah ya. Ini subhanallah ya. Semestinya kita ini betul-betul berusaha maksimal untuk bertobat kepada Allah. Kenapa? Allah afrah bi taubati abdi. Allah itu sangat gembira, sangat senang ya min ahadikum ya bi taubati abdihi, dengan taubatnya hambanya. Jadi Allah sangat senang, gembira sekali ketika kita minta ampun kepada Allah. Ya. Subhanallah, Allah itu sangat gembira. Makanya kalau orang itu tidak mau taubat, berarti dia ini tidak mau disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat gembira. Min ahadikum sakatu ala ba'alihi wa qad adallahu fi ardin fulatin. Maksudnya begini, senangnya Allah itu melebihi seseorang yang kehilangan untanya di para guru pasir. Ya Allah, Anda adalah hambaku, katanya gitu ya. Saya Tuhanmu. Lalu lagi sampai terbalik. Saya Allah ya dianggap apa? Hambanya. Wa ana rabbuka, dan saya Tuhanmu. Itu kepada Allah. Saking gembiranya, lupa yang diucapkan sampai ya sudah enggak tahu saking gembiranya. Semestinya Allah, Anda Tuhanmu, bukan Anda hambaku, saya Tuhanmu. Itu sampai gitu subhanallah. Ya. Itu Allah melebihi gembiranya dari orang yang seperti ini. Saking gembiranya Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah itu luar biasa ya. Betul-betul pemurah, pemaaf kepada kita semuanya ya. Sehingga Allah memberikan stimulus gitu ya, stimulan supaya kita betul-betul menjadi orang yang segep gitu ya, segera untuk minta maaf kepada Allah ya. Allah sangat gembira. Dan juga diperbolehkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika ingin ngasih perumpamaan supaya orang lebih paham itu boleh. Ya, paham maksudnya? Ingin menjelaskan seseorang, menjelaskan kepada orang lain, pakai perumpamaan, sekiranya perumpamaan itu bisa ditangkap oleh orang itu boleh. Ketimbang dijelaskan panjang lebar, nggak mudeng-mudeng gitu, nggak paham-paham. Nah, dikasih perumpamaan, ya, dikasih perumpamaan boleh. Makanya perlu ada perumpamaan sekiranya orang bisa menangkap apa yang kita jelaskan. Makanya Rasulullah ini kasih perumpamaan. Saking gembiranya Allah itu ibaratnya melebihi orang yang kehilangan kendaraannya, di pada waktu itu kendaraannya itu ada muatan bekalnya, tahu-tahu datang begitu saja, gimana gembiranya? Allah lebih dari itu. Nah, kira-kira gitu ya. Lanjut hadisnya, atau ada yang disampaikan dulu? Mau menonton juga ternyata ya. Seperti ini menonton, bingung juga ini ayat ini gimana caranya? Yang enak gitu. Kak dibaca kurang pas itu maksudnya, supaya hadisnya paham. Syukur-syukur nanti ada yang hafid Riyadhus Shalihin. Wah, itu subhanallah. Di sini syarat taubat kepada Allah tidak disebutkan sholat taubat. Ya. Terus sejauh mana peran sholat taubat untuk sebagai tanda hambanya itu bertobat? Apakah perlu atau tidak? Ya. Apakah cukup istighfar? Ya, baik. Sudah kira-kira? Memang gini, apakah ada surat taubat? Nah, kira-kira itu ya pertanyaan sederhananya. Kalau saya sederhanakan gitu ya.
Ya memang kalau dari berbagai macam riwayat itu kita belum temukan, ya belum temukan. Cuma memang ada ulama-ulama, ada sebagian ulama mempersyaratkan dengan sholat. Tapi yang jelas hadis-hadis yang ada termasuk di Riyadhus Shalihin ini tidak dijelaskan harus ada ini karena nggak ada dalilnya, belum ada dasar yang sahih itu yang menunjukkan bab itu. Oleh karenanya, gimana dengan sholat taubat? Kalau saya pribadi belum bisa melaksanakan sholat taubat itu karena saya belum pernah mendapatkan. Tapi saya tidak memungkiri gimana dengan orang yang melaksanakan itu, ya barangkali mereka itu punya dasar. Ya, kalau ada dasarnya, faliyatafadhal masykuran, tapi dengan catatan harus sahih karena itu berkaitan dengan ibadah, ya rutinitas ibadah yang sudah ada pakemnya, gitu ya, kalau ibadah itu. Oleh karenanya di Riyadhus Shalihin ini ditentukan sudah seperti itu tanpa ada sholat taubat. Nah kira-kira gitu ya. Jadi cukup dengan penyesalan, cukup tidak melakukan dan berazam untuk tidak mengulangi lagi, sekaligus kalau itu berkaitan dengan hakul adami dikembalikan haknya, ya dikembalikan haknya. Insya Allah itu sudah cukup. Ya dengan tentunya dengan baca istighfar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Oh, masih ada yang disampaikan yang lain? Di syarat taubat ini untuk minta maaf harus menyebutkan kesalahannya. Ya. Tapi kenyataannya di mana-mana selama ini ya hanya meminta maaf begitu saja. Ya. Karena ada yang bilang cukup dalam hati, apa kesalahannya cukup dalam hati itu sudah mewakili permintaan maafnya. Allah kan maha tahu gitu katanya. Ya. Ya itulah. Ya boleh berpendapat tapi harus ada dasar yang jelas misalnya. Karena gini lagi, nanti ada ya, nanti ada hadis itu menunjukkan gini, bahwasanya setiap segala sesuatu itu harus ada dasarnya yang jelas, ya, supaya kita tidak kesasar dalam kehidupan di mana saja. Misalnya, jangan usah jauh-jauh, perumpamaan, bikin perumpamaan sederhana aja gitu. Ingin datang ke gereja ini, ke tahun ini, kalau tidak punya alat dan belum pernah nyampe, itu juga bingung kan akhirnya kan. Tahu entah pokoknya di sana itu yang namanya gereja. Di sana, di sono lagi. Lalu sononya itu harus dijelaskan. Ya, sama dengan pokoknya minta maaf ya pokoknya lah ya. Kalau sudah pokoknya susah, gitu ya. Susah. Oleh karenanya ini sudah jelas, gitu ya. Ketika kita minta maaf, ya alhamdulillah misalnya, ya kalau cuma yang diambil jarum misalnya, jarum, apalagi jarum suntik, buat pinjem juga, atau jarum jahit gitu ya. Ya, tapi kalau diambil misalnya emas gram dulu, 5 ekor pai orang langsung nyembat misalnya, tetap 1 gram. Kalau sekarang yang 24 karat, ya 500 ribu lebih lah. Langsung 900. Subhanallah kan. Langsung dia ya saya minta maaf ya, saya punya salah kamu, minta maaf dimaafkan ya. Ya enak kalau gitu ya. Harus ditunjukkan 1 gramnya ini loh, ini saya dulu pernah ambil, minta tolongnya maafkan saya. Itu urusan dia memaafkan dan tidak itu selepas. Ya, yang punya tanggung jawab kita itu hanya meminta maaf, tidak dituntut harus dimaafkan. Kalau tidak memaafkan berarti yang bersangkutan tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kita sudah minta maaf, sudah lepas. Tadi menunjukkan barangnya tak ada yang diambil kan? Jelas. Kalau tidak menunjukkan barangnya hanya minta maaf saja gimana? Nah, ya itu harus dijelaskan. Kau pernah jawab seban 15 gram? Jadi kembalikan cuma bilang saja. Barangnya nggak diano. Ya, bagaimana harus kembalikan? Mereka sekelah kau ada sosok. Ya, kalau seperti itu ya harus menunggu kemukhlisan, keikhlasannya orang yang bersangkutan. Kalau diri yang betul-betul ikhlas, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ikhlas, tetap dosa, gitu ya. Nggak apa-apa, saya ikhlas, alhamdulillah, gitu ya. Tapi kalau nggak ikhlas, ya tetap dosa, ya, tetap dosa.
Nah itulah fungsinya ya, fungsinya. Ahlan. Oh sendirian sini lah, kayak enak sini. Jangan kan. Sendirian. Moderator. Ya baik, kira-kira begitu ya. Jadi harus itu nggak bisa ya. Foto ya. Kalau yang meminta majikan apa namanya berbuat salah terus sudah meninggal orangnya. Orangnya mau diminta sudah Ya meninggal. baik, wah itu gimana ya? Alhamdulillah ya. Pertama kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau ada ahli warisnya, kalau itu berkaitan dengan hak ya, dengan barang, dengan sesuatu lah, ya, dengan sesuatu itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau itu berkaitan dengan perasaan dan seterusnya, menyakiti dan seterusnya, ya tetap minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Tapi kalau itu berkaitan dengan, ya itu tadi, haknya seseorang, barangnya seseorang, ya dikembalikan kepada ahli warisnya. Insyaallah kira-kira gitu ya. Makanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah Maha Pengampun lagi. Ya. Baik, lanjut dulu ya. Lanjut hadis berikutnya. Sudah baik tadi lupa sudah niat mau baca. Berikutnya tadi hadis yang dibaca Ustaz Gagal. Dibaca lagi. Ya, wa Nabi Musa. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili yaquba musibun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yaquba musibul laili hatta tatu asy-syamsu min maghribiha rawahu Muslim. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membentangkan tangan rahmatnya pada waktu malam supaya bertobat orang yang telah melanggar pada siang hari. Juga mengulurkan tangan kemurahannya pada waktu siang supaya bertobat orang yang berdosa pada waktu malam. Keadaan itu tetap terus hingga matahari terbit dari barat. Hadis berikutnya sama, baca sekalian. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu anhu. Allahu alaihi rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima tobat dan memaafkannya. Subhanallah ya, ini kemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata dari Abi Musa al-Ash'ari itu, beliau menyatakan di Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yustu yadahu bil-lail liyatubah musii'un nahar. Sesungguhnya Allah itu menyulurkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang yang salah di siang harinya. Ya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubah musii'un lail. Sebaliknya juga Allah mengulurkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat salah di malam harinya. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai kiamat kira-kira ya, sampai matahari terbit dari barat. Sama dengan hadis yang berikutnya ini adalah orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena berkaitan dengan haqqullah, bukan hakul adami. Tapi kalau berkaitan dengan hakul adami, artinya hak kepada sesama, Allah tidak akan memaafkan sebelum orang itu memaafkan. Itu yang paling pokoknya. Gimana kalau saya sudah minta maaf tapi dia tidak memaafkan? Itu sudah lepas tanggung jawabnya. Insya Allah Allah akan memaafkan. Ya, kita kewajibannya cuma minta maaf, bukan dituntut sampai dia memaafkan. Tidak ada tuntutan. Tapi yang dituntut adalah kita minta maaf. Nah, kira-kira gitu ya. Makanya latihan sederhananya adalah ini suami istri. Ya, latihan. Minta tolong kalau perlu tiap hari ucapkan minta maaf. Ya. Tak cukup persaliman kok itu. Ya. Apa cuma salimat kok? Ya kalau bisa verbalkan. Ya. Ucapkan. Di samping ucapan kasih sayang. Ya, ucapan kasih sayang. Pak Nono, masih ingat lagi pertemuan keluarga kemarin Pak Nono?
jangan sudah punya cucu 3, 2 berapa nih? 2 ya, 2 tolong 2 gitu ternyata 2 bilang alhamdulillah ya. Jangan langsung bilang yang saya orang tua benar-benar komen, nggak boleh. Tunjukkan pada cucu bahwa kita betul-betul menjadi model percontohan di hadapan cucu-cucunya. Kira-kira gitu ya. Tapi jangan coba-coba mesra-mesra di depan Hafid belum punya istri malah. Boleh mesra-mesra di depan Mas Hafid, tapi kalau menyium Bu Mami, cium juga Mas Hafid, Bang. Iya. Jangan langsung nyium istri lo bikin curiga Mas Hafid. Ya. Kira-kira begitu ya. Ya, baik, hadis berikutnya. Masih lama, yang panjang masih lama. Ayo, Ustaz Jamilah sekalian geser sampingnya. Ya. Baca itu ya. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seseorang hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Ya, ini lagi ya. Taubat seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika bertaubatnya itu ya belum sampai bernazar ya. Nah, gimana saat bulan ayat hadis mangqala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Akan diterima oleh Allah meskipun kejahatannya luar biasa. Selama dia punya niat yang ikhlas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, perlunya kita mencari ilmu. Yang ketiga, perlunya orang memberitahukan, menjelaskan dengan berdasarkan ilmu. Ya, sama dengan tadi pertanyaannya tadi. Ini saya menjelaskan itu tadi karena sudah pertanyaan duluan. Gimana? Ya. Jadi gak boleh berbicara, apalagi berbicara masalah ini. Pokoknya bolehlah membuat seperti ini. Gak bisa. Ya, gak bisa. Berbicara tumakninah, seperti ini, nggak bisa. Harus melalui ilmu, ya melalui ilmu. Karena dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'u la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun illa min balik. Biasanya orang pengko seperti ini sejak dulu sudah ada. Ketika diberitahukan pakun pengko, ya, kenapa? Orang yang pengko itu tidak berlandaskan ilmu biasanya, makanya harus berlandaskan ilmu. Ketika diberitahukan kepada mereka harus begini, kakek mau tahu, kakek nak mau tahu. Bener ada ayatnya dalam surah Al-Baqarah, ya. Hadisnya sudah jelas, ya. Harus jelas ini hadisnya. Salah satu hadisnya ini, hadis panjang ini, bahwasanya harus berdasarkan ilmu. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada Ustaz. Nah, tadi hadis yang ceritain Ustaz, yang dulu 100 orang terus dan selanjutnya itu diambil malaikat rahmat. Itu apakah proses penyucian itu berlaku apa gimana ya? Ya, baik. Pertama begini. Kalau orangnya ini, Allah alam ya ceritanya nih, Allah alam lah. Tapi begini, setiap orang kalau sudah betul-betul tulus dan ikhlas, ini kan bertaubat sebelum yugar begitu. Ya, yugar begitu. Ya, yugar begitu. Gara-gara yugar begitu. Fa'lalah yufa'lilu. Harus diingat tuh ya soalnya. Gara-gara yugar begitu. Ini kan belum yugar begitu. Ya, belum yugar begitu. Bertaubatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi bagaimana prosesnya? Ya, itulah prosesnya, tetap insyaallah melalui proses lah. Tapi karena Allah Maha Pengampun, Maha Rahmat dan
rahimnya, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi jelas akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang paling pokok ya. Gak usah juru-juru lah cerita bab haknya Allah itu agak susah semuanya, kecuali ada penjelasan yang lebih detail, karena itu adalah hal yang luar. Baik, yang berikutnya ini hadis yang super panjang lumayan. Ceritanya ini berkaitan dengan Ka'ab ya. Ya lumayan ini. Ini berbicara masalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa itu ya. Tapi ini subhanallah, saya juga merinding kalau baca hadis ini. Ini hadisnya panjang. Ceritanya begini. Ka'ab bin Malik ini suatu saat ketika perang Tabuk itu tidak ikut perang Tabuk. Padahal Ka'ab bin Malik ini ya tidak ada halangan. Ya, tidak ada halangan. Bahkan memang pada waktu itu ya kebunnya luar biasa lah. Buahnya subhanallah, ya situasi kebunnya luar biasanya lah intinya ya. Tertarik dengan bab inilah, kira-kira begitu ya. Ketika perang Tabuk ya, ketika orang lain sudah berusaha untuk mempersiapkan diri, ya dia ikut mempersiapkan diri. Tapi ketika orang berangkat, dia tidak berangkat ikut. Nah, tidak berangkat ikut perang Tabuk. Nah, itu Ka'ab bin Malik. Dan ini Ka'ab bin Malik sendiri yang cerita. Ketika beliau sudah lanjut usia, ya cerita kepada anaknya, ya anaknya Abdullah, ya cerita kepada anaknya. Ya, Ka'ab bin Malik ini. Apa yang terjadi? Singkat cerita, ketika orang sudah berangkat perang, ya Ka'ab tetap di rumahnya. Lalu tahu-tahu di tempat Tabuk itu Rasulullah bertanya, sekarang apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Ya, kita singkatnya ya. Ada yang bercerita, nah ini musibah ada, tapi terpanjang masalahnya. Ka'ab bin Malik ya Rasulullah sekarang itu keasikan dengan bajunya, ya dengan baju bajunya, keasikan dengan kemudian seterusnya. Tapi dibantah oleh lain, celaka kamu, Ka'ab bin Malik juga tidak seperti itu dan seterusnya. Nah, akhirnya setelah selesai perang, banyak yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah itu kalau datang perang pasti datang ke masjid. Setelah datang sholat masjid, Rasulullah pasti sholat ya 2 rakaat di masjid itu, biasa kumpul-kumpul di situ lagi. Banyak datang, kata Ka'ab itu banyak datang yang nggak ikut perang, kurang lebih 80-an orang lebih katanya. Dan beralasan, menyampaikan alasannya. Dan saya juga kata Ka'ab bin Malik, saya ini juga beralasan. Saya ini juga beralasan supaya tidak dimurkai oleh Allah. Supaya tidak dimurkai oleh Allah. Sama dengan kita ya. Kalau kita tidak pasti akan membuat alasan macam-macam supaya kita punya alasan yang bisa diterima dan dimaklumi bahwa kita tidak datangnya itu karena ada sesuatu. Tapi malah seperti ini juga. Yang 80 orang ini ya sudah Allah ya Rasulullah ya terima gitu, terima itu ya. Lalu Ka'ab bin Malik mau datang ya kepada Rasulullah. Ketika mau datang, Ka'ab bin Malik ini kata beliau ada keinginan juga untuk berbohong tadi itu, ingin menyampaikan alasan-alasan supaya diterima oleh Rasulullah. Ya, diterima oleh Rasulullah. Nah, singkat ceritanya, akhirnya Ka'ab bin Malik berpikir kalau seperti ini saya tidak akan aman, karena pasti ketahuan, karena ada Allah. Dan di mana sebenarnya teladan saya ini, contoh saya ini yang dianggap selama ini adalah orang yang baik. Itu kata Ka'ab bin Malik. Akhirnya apa? Dia datang kepada Rasulullah lalu cerita apa adanya, bahwasanya memang dia ya intinya tidak ada alasan untuk tidak ikut perang, tapi yang kemalasan dan seterusnya. Ya. Kira-kira begitu. Akhirnya sebelum cerita ini sebelum bercerita karena terpengaruh dengan omongan orang itu ya, supaya Ka'ab bin Malik itu berbohong gitu ya. Apakah ada orang yang bercerita jujur kepada Rasulullah selain 80-an orang? Ada katanya. Cuma namanya itu Hilal sama ya, bentar. Ada 2 orang sahabat Rasulullah
yang ikut perang Badar juga gak ikut ya, seperti Ka'ab bin Malik ini. Apa namanya ya? Serta ada hadis panjang ini perlu dibaca lagi, nama kan dibaca lagi. Ya ada Hilal dan ada 2 orang intinya itu ya. Dia cerita bahwa dia cerita apa adanya, nggak ikut perang itu. Ya, akhirnya Ka'ab bin Malik menyatakan, waduh, ada 2 sahabat saya ini yang jujur, masa saya akan berbohong, kata itu. Akhirnya gagal lagi. Niat yang dipasang untuk tidak jujur itu akhirnya gagal, dan Ka'ab bin Malik berjanji pada dirinya, saya harus jujur di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Ka'ab bin Malik cerita juga apa adanya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Pergilah sampai Allah memutuskan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, ini luar biasa ujiannya. Ka'ab bin Malik itu sampai 50 hari tidak boleh disapa oleh siapapun. Bayangkan ya, 50 hari tidak disapa oleh siapapun, tidak boleh disapa 50 hari. Sedangkan Hilal ya dibaikok, tidak boleh. Mau 40 hari lalu dia datang kepada Rasulullah sebelum 40 hari itu ya, sholat, bahkan berusaha untuk belakang Rasulullah itu ya, Ka'ab bin Malik itu ya. Mudah-mudahan Rasulullah melihat saya dan saya mau jalan salam. Apakah Rasulullah bibirnya nanti menjawab salam saya? Sampai salam pun tidak boleh dijawab. Benar. Ketika dia Rasulullah melihat langsung Ka'ab bin Malik, Rasulullah merengos, gak dijawab sama Rasulullah merengos. Hatinya hancur kata Ka'ab bin Malik. Gimana itu ya? Rasulullah saja merengos. Hampir 40 hari dia naik tembok ke saud sepupunya. Ya, naik tembok di sepupunya, lupa namanya saya itu ya, dalam hati di sini ini. Naik tembok ingin nyapa orang, karena semua orang nggak bisa nyapa gitu ya. Dia pakai salam juga. Langsung dia bilang, apakah selama ini saya ini orang yang jahat? Ya, itu ya. Akhirnya sepupunya sampai 3 kali bilang seperti itu, sepupunya langsung bilang, Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Lega dia, cuma ngomong seperti itu lega dia, turun lagi, turun dari tembok itu. Karena ingin ada seorang yang bisa nyapa. Oh, sampai 40 hari ada utusan Rasulullah datang ke Ka'ab bin Malik. Apa? Istrinya tidak boleh melayani dan bahkan berbicara pada Ka'ab bin Malik. Bingung Ka'ab bin Malik. Apakah kata Ka'ab bin Malik kepada utusan Rasulullah, apakah saya harus membicarakan istri saya? Tidak usah. Tapi tidak boleh berkomunikasi dan berhubungan, apalagi hubungan suami istri, tidak boleh. Akhirnya supaya aman kata Ka'ab, istrinya dikembalikan ke orang tuanya sama Ka'ab bin Malik. Istrinya Hilal dan siapa satunya dia, bisa dibaca nanti ya, hadisnya dia. Hilal itu minta keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Hilal ini orang sudah tua dan seterusnya itu ya. Apakah saya harus meninggalkan dia padahal dia sudah sebatang kara? Dia cuma nangis. Kalau yang 2 orang ini, sahabat yang 2 orang ini cuma nangis dan tidak keluar rumah selama 50 hari itu. Tidak keluar rumah. Kalau Ka'ab bin Malik, karena saya masih muda kata beliau, saya keliling. Saya ingin tahu ada satu orang pun yang nyapa saya kata. Isolasi. Ya, isolasi itu tidak boleh. Bahkan suatu saat Ka'ab bin Malik datang ke pasar. Tahu-tahu ada orang di pasar itu kusuk badannya itu ya, tanya-tanya, mana Ka'ab bin Malik? Saya ingin ketemu Ka'ab bin Malik. Akhirnya ditunjukkan orang tanpa suara, cuma nunduk semua. Itu orangnya itu ya, tanpa suara. Lalu orang itu ternyata utusan seorang raja ya dari Yaman itu, dan ternyata ngasih surat. Ya, kenapa? Ya, kasih surat. Yang isinya apa? Isinya itu juga ya itu tadi nasib. Saya dengar bahwa Anda dibaikkan, kalau ikut saya nanti kamu mau apa, pokoknya sudah dijamin lah kira-kira. Apa kata? Wah, ini juga fitnah kata Ka'ab bin Malik. Karena termasuk Ka'ab bin Malik itu adalah yang bisa menulis dan bisa membaca. Di samping Zaid bin Sabit sebagai penulis Al-Quran itu kan, termasuk Ka'ab bin Malik ini ya yang bisa membaca dan menulis. Akhirnya Ka'ab bin Malik ini langsung pulang, masuk ke dalam dapurnya, dibakar surat. Ini juga fitnah kata Ka'ab bin Malik. Tapi juga ada yang nas-manasin. Di antara kita juga ada nas-manasin. Cobalah minta keringanan juga seperti Hilal, atau ya pura-pura lah
gimana caranya lagi lagi pasti ada itu ya. Sama dengan kita lah, kalau ada yang teman yang mengantuk pasti ada itu ya. Sahabat juga dulu seperti itu lah, ada. Tapi apa kata kamu? Tidak. Masa teman saya sudah sepuh seperti itu, dia masih komitmen gitu ya, masa saya tidak? Akhirnya apa? Ya Ka'ab bin Malik itu tetap seperti itu berjalan selama 50 hari. Bayangkan ya, tidak disapa orang, istrinya pun tidak boleh nyapa. Itu luar biasa ya. Hidup sendirian lah. Kata Ka'ab bin Malik, dunia ini katanya kayak sempit sekali, padahal dunia ini adalah luas. Makanya kata ulama itu ya, kalau cuma dibaikot makanan, dibaikot yang lainnya itu bisa istilah sekarang supervise apa istilahnya, masih bisa hidup lah, bisa ya masih seperti itu. Tapi kalau sudah dibaikot bicara, dia akan tersakiti. Benar, bisa dibayangkan ya gimana itu. Tapi akhirnya Masya Allah benar, salah satu ayat yang turun ke Ka'ab bin Malik. Makanya Ka'ab bin Malik itu akhirnya ya diabadikan dalam Al-Quran, ya kan? Ka'ab bin Malik. Ada beberapa sahabat, salah satunya Ka'ab bin Malik. Siapa lagi yang diabadikan dalam Al-Quran? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apalagi banyak yang kira-kira ya, termasuk Ka'ab bin Malik. Ini hadis ayat yang ada di sini, hadis itu ada. Tapi apa subhanallah, ketika hari terakhir ya, Ka'ab bin Malik itu sholat di mana-mana, nggak ada yang nyapa gitu ya. Dia sudah berusaha, misalnya kalau bahasa kita itu bukan berusaha iya, laki-laki enggak, artinya orangnya itu bandel itu. Pokoknya jorok tapi yang penting ada orang nyapa. Tadi nyapa dulu. Sholat di mana-mana, pindah-pindah gitu. Sholatnya itu. Nyerah tetap. Tapi pada terakhir itu ada seorang dari kalangan Ansor. Ini kencang itu orang terakhir terakhir. Dan teriak-teriak dulu jauh. Karena Ka'ab bin Malik sudah diterima taubatnya. Ka'ab bin Malik antara percaya dan tidak. Gimana katanya? Saking gembiranya akhirnya dilepas oleh Ka'ab bin Malik dan diberikan kepada orang tadi. Dan pada satu-satunya katanya tinggal satu-satunya kata Ka'ab bin Malik. Ini ceritanya Bilal. Subhanallah. Apa yang bisa ditangkap dari cerita hadis ini? Hadis semuanya. Ada yang bisa ditangkap? Yang pertama adalah pentingnya kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada endingnya nanti nyaman. Pasti ada solusi yang terbaik pada dirinya. Pasti itu. Ya. Yang kedua, kesabaran itu menuntut ketelatenan dan pengorbanan. Tidak ada istilahnya sabar tanpa pengorbanan dan ketelatenan. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang berikutnya adalah apa? Pentingnya ya taubat itu. Ini taubatnya. Pentingnya penyesalan dan evaluasi diri terhadap kesalahan yang dilakukan. Ini yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Ya. Subhanallah. Ya. Dan yang berikutnya adalah pentingnya teman yang bisa mempengaruhi dalam kebaikan. Umumnya teman itu menjerumuskan kepada kejahatan, apalagi mencari pembenaran. Akhirnya mencari apa? Cari teman supaya ada temannya. Perlu Pak untuk saat ini punishment untuk anak dalam negara seperti yang kita ya. Kalau ada tidak patuh, makanya salah satu ulama memang ada salah satu yang mengambil pelajaran di situ. Salah satu keluarganya ketika ada sesuatu memang ya trik-trik yang dilakukan yang dialami oleh Ka'ab itu juga dijalani.
Makanya kata ulama itu disibukkan orang itu tadi kalau dibaikot masalah fisik, masalah yang lainnya itu tidak seberapa. Tapi kalau masalah bicara yang dibaikot itu akan mempengaruhi baik pribadi dan juga kesehatannya. Karena juga akan merasakan itu jelas. Bayangkan 50 hari. Ya. Subhanallah. Apalagi istri. Aduh. Nah, iya. Subhanallah. Ya baik, ada yang lain? Tapi nanti dia dibaca ya hadisnya ya. Ini karena panjang, ini luar biasa yang lain. Ya. Baik, hadis berikutnya. Ada yang mau sampaikan yang lain? Saya baca lagi ya, hadisnya ya. Wa Nabi Najaid. Nujaid ya, vitamin non, Jim. Nujaid ya. Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma, dari Abi Nujaid Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang perempuan dari Juhaina datang pada Rasulullah SAW, wa ya qubla min zina, dan dia terjadi dalam kondisi hamil karena perbuatan zina. Jadi ada seorang dulu datang pada Rasulullah SAW dari kalangan Juhainah ya, dalam kondisi hamil tua ya, karena berzina ya. Faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya pantas untuk dilakukan had. Apa had itu? Ya, rajam. Faqimhu alayya, maka tegakkanlah untuk saya. Subhanallah ya. Ini kalau Anda sekarang subhanallah orang jujur seperti ini luar biasa. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, lalu Rasulullah manggil walinya. Ya, keluarga dekatnya wali yang dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ahsin ilaiha, perlakukan dia sebaik-baik mungkin ya. Perlakukan dia sebaik mungkin. Faida wab'at fa'tini, kalau sudah dia melahirkan datang lagi kepada saya, bawa ke saya. Fa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha, setelah melahirkan ya, lalu dibawa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fashuddat 'alaiha thiyabuha, lalu dia diikat dengan bajunya. Ya Allah alam ya, di mana dia diikat oleh Rasulullah dengan bajunya. Tsumma amara biha, kemudian diberitakan kepadanya furjimat, untuk dirajam. Jadi rajam itu gini, kalau sistemnya itu rajam itu dilempar ya, dilempar, ditaruh di perempatan jalan di tengah, dia benar sampai biasanya ini sampai ini apa namanya, kepala, tinggal kepalanya, dan setiap yang lewat wajib hukumnya melempar. Tidak ada rasa kasihan di mana, nggak boleh, haram hukumnya kalau tidak melempar. Wajib hukumnya melempar ya, sampai meninggal. Tapi lebih enak langsung diambil. Dia itulah dipotong ya. Sakit sekali ya. Kemudian setelah dirajam, thumma shalla 'alaiha, tapi Rasulullah mensolati dia. Ya, jadi kapan dia seterusnya ada disolati oleh Rasulullah. Faqala Umar, dan Umar berdiri. Tusolli 'alaiha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mensolatkan orang yang berzina, lagi-lagi itu ya. Waqad zana, sedangkan dia berzina. Apa kata Rasulullah? Qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'in min ahli al-Madinah la wasi'ahum. Apa kata Rasulullah? Sungguh dia bertaubat, benar-benar bertaubat. Seandainya taubatnya itu dibagi di antara 70 orang penduduk Madinah ini, masih mencukupi kebaikannya. Subhanallah, ya. Makanya memang salah satu kalau orang yang betul-betul
ikhlas dan jujur ketika berbuat perzinahan ini, lalu dia rela dengan serela-relanya, lalu dia dirajam, semua dosanya langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ini adalah keikhlasan paripurna. Ya, keikhlasan paripurna. Gak ada orang datang minta tolong saya dibunuh, karena kan kira-kira. Ya, ada lah. Ya, sekarang subhanallah, cari tempat-tempat bagaimana caranya dia tetap aman dalam kondisi kesalahannya, iya kan? Tapi dia berani dan menyatakan saya salah ya Rasulullah dan saya harus dibunuh. Makanya langsung dijamin oleh Allah, langsung dihapus semua dosanya. Ya. Makanya kata Rasulullah, wa hal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah kamu akan mendapatkan umat orang yang lebih baik dari orang ini yang sudah mengorbankan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu pertanyaan Rasulullah kan. Artinya apa? Kalau taubat itu betul-betul ikhlas karena Allah, apalagi perbuatan zina ini dijamin oleh Allah akan dihapus segala dosa. Subhanallah ya. Tapi sekarang barunya kan selingkuh diartikan lebih enak lagi, selingan indah tapi tetap keluarga tetap utuh. Ini kan alhamdulillah kan akhirnya kan dianggap selingan gitu ya. Ya Allah. Ini pinternya orang kalau bikin peribahasa akhirnya dikemas dengan perbuatan dosa supaya dia seakan-akan perbuatan yang baik. Nah, alhamdulillah ya. Hadis berikutnya, ini supaya cepat karena tengah lumayan coralannya. Ya. Hampir selesai. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min adh-dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lam yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba." Mutafaqun, hadisnya sahih. Subhanallah ya. Ini wanti-wanti untuk kita semuanya. Seandainya anak Adam ini wadiyan min adh-dhahab, punya satu lembah emas. Subhanallah, kayak apa ya? Ini cuma peribahasa Rasulullah dibaratkannya itu ya. Ini tipikalnya seorang ya, siapapun saja ini. Ahabba ayyakun lahu wadiyani, pasti dia ingin 2 lembah. Punya 1 gram pasti ingin 2 gram. Punya 10 gram pasti ingin 20 gram. Pasti sudah. Artinya apa? Manusia itu pasti tamak, tidak pernah puas. Tidak akan pernah puas dengan dunia ini. Ya. Walam yamla'u fahu illa turab, seandainya kecuali langsung disumpet mulutnya dengan tanah. Gitu ya. Artinya apa? Kecuali dia mati, baru dia tidak akan tamak. Hati-hati ya. Ini peringatan untuk kita semuanya. Ini hadisnya sahih. Makanya wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Artinya apa? Kalau berdasarkan keduniaan, pasti siapapun saja orangnya pasti tamak, kecuali dia betul-betul iman dan betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang bertakwa, subhanallah, dia punya, pasti dia ingat bahwa dia di situ ada haknya orang. Ya kan? Pasti ada ingat bahwa di situ ada haknya orang. Apalagi sampai nisab misalnya. Kalau emas 85 gram. Ya. Kalau kekayaan, ya kekayaannya seharga itu. Emas 85 gram. Di situ ada haknya orang. Kalau tidak, siapapun orangnya pasti tamak, pasti tidak akan mengeluarkan zakatnya, pasti itu sudah. Kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Ini janjinya Rasulullah. Ya, lau anna libni Adam wadiyan min adh-dhahab ahab ayyakuna lahu wadiyan, sudah jelas, tamak pasti sudah, rakus pasti sudah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dididik di geria ini, berusaha ada sedikit rezeki, kita ada santunan. Insyaallah indahnya berbagi. Nah, ini subhanallah, ini dalam rangka apa? Mengingatkan keimanan.
Dan keimanan itu perlu dilatih, dan keimanan itu perlu di apa namanya, ya dilatih tadi ya, dijabarkan dalam kehidupan ini supaya kita tidak tamak. Orang tidak akan tamak itu karena sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, naudzubillah, tinggal penyesalannya nanti. Ya, makanya ayatnya wa yatubullah ala man taaba. Ayolah bertaubat dan bertobat. Ingat, tamak itu akan menyengsarakan kehidupan di akhirat. Kalau dunia ini oke, tapi dia nanti akan menjadi orang yang akan menyesal selamanya di akhirat nanti. Ya, kan selamanya di akhirat nanti. Masalah sekarang gimana? Istilah lagi naudzubillah ya. Sekarang apalagi musim kondisi sekarang, cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Naudzubillah. Ya kan? Naudzubillah. Ya, jangan sampai. Insya Allah sekali lagi alhamdulillah kita berhimpun dalam pria ini. Insya Allah dilatih untuk berbagi meskipun malu mencari donasi. Tapi kuatkan malu, hilang malunya. Dapat dana, berbagi, indahnya berbagi. Nah kira-kira gitu ya, insya Allah. Ini dalam rangka ini. Kalau tidak, masya Allah, makanya Allah senantiasa wa mimma razaqnakum yunfiqun. Itu bagiannya. Ya, bagiannya. Kalau tidak, ya alhamdulillah, dia tetap akan mengumpulkan, lupa bahwa di situ ada haknya orang. Kalau itu terjadi, sengsaraan yang kita akan dapatkan. Ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan barokah Ramadan sehingga kehidupan kita senantiasa mendapatkan barokah, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala